Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kita menyanyi bersama Hari Minggu, Hari yang Mulia. Firman-Mu adalah pelita bagi kami, penerang bagi setiap langkah kami. Ya Roh Kudus, mari Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Suci kuduskan kami dari dosa kami, supaya kami layak duduk sehidangan bersama keluarga kami, menikmati firman Tuhan yang adalah kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ayub 7 ayat 1-10. Hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berengan dan abu menutupi tubuhku. Kulitku menjadi keras lalu pecah.
Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia, orang yang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak akan kembali ke rumahnya dan tidak dikenal oleh tempat tinggalnya. Terpujilah Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang masih diberikan kesempatan, waktu yang indah, kehidupan di hari ini, dan kita menikmati puji-pujian, hormat, kemuliaan kita naikkan di hadapan Tuhan. Bahkan kita diberi kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan yang hari ini mau diberitakan kepada kita dan juga mengajak kita semua dan orang-orang di sekitar kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Ini menjadi tema perenungan kita pada minggu hari ini. Tetap tangguh di masa pandemi, tetaplah kuat. Tetaplah percaya bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi berbagai penderitaan. Dan tidak ada penderitaan yang akan kita hadapi melebihi kekuatan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimanakah saudara menghadapi penderitaan? Apakah saudara lari dari penderitaan? Apakah saudara menyerah dengan pergumulan? Apakah saudara merasa bahwa saudara ditinggalkan oleh Tuhan? Mari kita melihat apa yang dialami oleh seorang Ayub. Ya, tidak semua penderitaan disebabkan oleh dosa. Ada kalanya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Ada kalanya Tuhan memberikan sebuah ujian iman, entah sakit penyakit yang berat, entah kegagalan-kegagalan, bahkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terpenuhi. Dan kita harus menjalaninya, harus menghadapinya. Walaupun kita tidak tahu tujuannya apa. Kenapa harus terjadi kepada kita? Respon dari Ayub, dia berkeyakinan bahwa dia tidak bersalah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, penderitaan Ayub sangat luar biasa. Harta benda ludes begitu saja. 10 anak tewas menggenaskan, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit yang sangat-sangat tidak tertahankan. Sungguh dia menderita sakit, bahkan kulitnya dipenuhi cacing, berbau busuk. Bahkan dia harus berputar-putar, berguling di debu untuk menahan sakit yang luar biasa menyerang dia. Sungguh suatu penderitaan yang sangat besar. Memang kitab Ayub ini penuh dengan kepedihan, dan barang siapa yang membaca kitab ini dengan saksama, maka kita akan merasakan kepedihan yang sangat dalam itu. Saudara-saudara, pasal 6 dan 7 merupakan salah satu bagian yang paling menyedihkan dari kitab Ayub. Kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Seruan Ayub yang menandakan betapa dia tidak sanggup untuk menghadapi pergumulan yang dihadapi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam menghadapi penderitaan, kita pun diberikan pilihan. Pertama, apakah kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Kedua, apakah kita menjauhkan diri daripada Tuhan? Mendekatkan diri kepadanya tidak berarti bahwa kita sudah dapat menerima semua penderitaan ini.
Tetapi mendekatkan diri kepada Tuhan berarti kita membawa semua kepedihan, semua kebingungan, bahkan kekecewaan kepada Tuhan. Dalam ketidakmengertian tentang penderitaan yang dialami oleh Ayub, Ayub sama sekali tidak lari dari Tuhan. Justru sebaliknya, dia semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, disinilah Ayub jujur mengatakan penderitaannya tidak dapat dia tahan. Bahkan dia mengharapkan kematian menjadi kelepasan dari penderitaannya. Sahabat-sahabat justru menghakimi dia. Mereka bukan menghibur atau menolong, bukannya memberi semangat, mereka malah membuat Ayub supaya lemah imannya di hadapan Tuhan. Tapi di sini Ayub menantang balik mereka untuk membuktikan kesalahannya. Di sisi lain Ayub menyadari juga kefanaannya sebagai manusia. Saudara-saudara, dalam pasal 7 ini sebetulnya adalah penuturan panjang mengenai manusia dalam setiap pergumulan hidupnya karena ketidakberdayaan terhadap apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Sekali lagi bagi Ayub, dia bersikukuh bahwa ia tidak berdosa sehingga sebetulnya tidak pantas untuk menerima semua itu. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan Ayub bukanlah tuduhan, tetapi seharusnya empati. Perkataan Elifaz menempatkan Ayub sebagai pendosa besar. Ini sangat sukar untuk diterima Ayub. Perkataan Elifaz menjadi pelajaran penting dalam menghadapi orang yang sedang dalam pergumulan. Kita perlu berhati-hati dengan perkataan kita. Karena seperti yang terjadi di dewasa ini, dalam masa pandemi, diharapkan justru sebagai sesama manusia kita bukan membuli atau melemahkan iman, tapi kita memberi semangat, bahkan menunjukkan tindakan nyata, tindakan kasih yang sebenar-benarnya atas kemalangan yang dihadapi oleh orang di sekitar kita. Saudara-saudara, marilah kita jangan berdiri lebih tinggi dari orang yang sedang dalam pergumulan. Duduklah sama rendah agar kita dapat menjadi sahabat yang baik bagi dia. Jikapun kita harus menghadapi pergumulan, tantangan, penderitaan, sakit penyakit, maka itulah kita manusia yang harus berserah dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan bahkan dalam penderitaan sekalipun, akan ada lagi tantangan lain yang harus kita hadapi. Tetaplah kuat dan tetaplah berjuang. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi ini, mungkin kebutuhan, mungkin pekerjaan, mungkin hubungan-hubungan kita perlu lagi untuk kita bangun bersama di dalam kuat kuasa Tuhan. Mari, kita ini adalah bejana-bejana Tuhan yang semakin hari semakin dibentuk oleh Tuhan. Jangan takut menghadapi setiap pergumulan, karena Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Mari kita mengakui karya Allah. Kita bersyukur, kita mengikuti segala firman dalam ketaatan kepadanya. Dan kita bersiap untuk semakin hari semakin dibentuk oleh Tuhan, baik itu melalui penderitaan, ujian-ujian iman, sakit penyakit, kita boleh bersukacita dan kita boleh memandang kuasa Tuhan akan senantiasa berlaku bagi kehidupan orang yang percaya, karena tidak semua penderitaan itu akibat dosa, tetapi di situ Tuhan menguji kita sampai di mana kita boleh membawa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ingatlah untuk kita tidak melarikan diri dari tanggung jawab, dari apa yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan membantu kita, menguatkan kita, melakukan bagian-bagiannya yang tidak dapat kita lakukan. Dan terpujilah nama Tuhan.
Tangannya akan selalu menatang engkau. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, maka Dia akan memeliharamu. Jangan kita takut, tetap setia, tetap taat, tetap berdoa, tetap menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah. Tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya. Peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita beralih dalam tata ibadah persiapan perjamuan kudus. Saudara-saudara, pada hari Minggu yang akan datang, kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan kita akan merayakan sambil memperingati keselamatan yang sudah Tuhan Yesus Kristus kerjakan oleh kematian dan kebangkitannya. Sebab itu marilah kita menyambut undangan Tuhan bagi semua anggota sidi jemaat dengan menaruh percaya yang sungguh bahwa Dia, Yesus Kristus, mengaruniakan makanan dan minuman kehidupan yang kekal. Sebelum kita merayakan perjamuan yang kudus itu, dengarkanlah firman Tuhan yang mengemukakan hal-hal yang tidak wajar dalam perjamuan kudus. 1 Korintus pasalnya yang ke-11. 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Kita akan baca ayat 27 sampai 32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal ini terjadi dalam merayakan perjamuan kudus. Anggota sidi jemaat yang akan merayakan perjamuan kudus, kepada saudara-saudara yang hendak merayakan perjamuan kudus kami bertanya, 1. Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? 2. Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawab saudara-saudara? Silahkan menjawab di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar jawaban dan pengakuan saudara-saudara, dan mempersilakan saudara-saudara
untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang, yang kepalanya ialah Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita diajak untuk membawa persembahan kita di rumah Tuhan. Kita bawa dengan tulus ikhlas sambil mengingat firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 26. Orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin dan dari daerah bukit, dari pegunungan dan dari tanah Negeb, dengan membawa korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan. Sambil kita memberi, mari kita memuji Tuhan, pakailah seluruh hidupmu. Kepadamu kami datang berdoa, ya Tuhan Allah, yang maha mengasihi anak-anak-Mu. Di hari Minggu yang kudus dan mulia ini kami mau bersyukur untuk firman yang telah menguatkan kami. Ajar kami untuk tetap percaya dan tetap mengasihi Tuhan, tetap mencari Tuhan di saat suka maupun duka, di saat sakit maupun malang. Tuhan berkati seluruh jemaat Gemindo Sebaot. Tuhan juga memberkati persembahan yang boleh dikumpulkan, supaya kiranya boleh menunjang setiap pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu di Jemaat Gemindo Sebaot. Tuhan juga memberkati jemaat-Mu dalam setiap pergumulan mereka. Kuatkan, teguhkan iman percaya mereka, sehingga tidak dapat diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pencobaan yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan mereka yang lemah, yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan, jamahan kasih-Mu kiranya Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, Engkau menolong juga ketika ada pergumulan dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam hidup di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, kami memohon uluran tangan kasih-Mu. Kiranya juga Engkau menyertai para lansia, dimanapun mereka berada bersama dengan anak-anak cucu mereka. Kasihi mereka senantiasa Tuhan. Jangan biarkan ketakutan, kecemasan melanda kehidupan kami, tapi beri kami roh keberanian untuk semakin kuat di dalam Tuhan menghadapi kehidupan ini, sehingga kemenangan iman akan boleh diraih oleh anak-anak yang Engkau kasihi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pelayanan di Jemaat Gemindo Sebaot. Meskipun saat ini harus kami hadapi melalui online, tetapi tetap kami yakin kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas itu akan memampukan setiap pelayanan boleh berjalan dengan baik. Setiap ibadah-ibadah yang berlangsung di rumah, secara pribadi maupun keluarga, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami ini di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah masa yang begitu berat dengan virus corona yang juga kemudian bermutasi menjadi virus yang saat ini begitu mau menguasai kehidupan yang ada di muka bumi ini. Engkau memberkati Tuhan mereka yang sakit, khususnya sakit COVID-19 ini,
varian Delta yang harus dihadapi oleh anak-anak. Engkau berkati, Engkau kiranya jamah, Engkau kuatkan siapapun dia Tuhan. Saudara kami, tetangga kami, keluarga, ataupun siapapun yang mengalami penderitaan ini. Bahkan bagi para medis, bagi garda terdepan, aparat keamanan, pemerintah yang mengupayakan hal-hal yang baik untuk boleh dirasakan oleh seluruh warga Indonesia. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga usaha vaksinasi untuk memperkuat imun. Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami tetap memperkuat iman kami, percaya kami di dalam Tuhan melalui firman, melalui doa, melalui setiap harapan-harapan yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya kasih sayang Tuhan akan senantiasa memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.